Di Outlet 2ND ada banyak nih barang ini. Tuh, ada hoodie, ada zip hoodie. Terus ada krenek juga, ada jaket-jaket outdoor. Dikis juga ada New York original, pokoknya 100%. Langsung aja kepoin akun Instagramnya outlets.2nd. Langsung follow, jangan sampai kehabisan. Karena stoknya limited edition, siapa cepat dia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gua, Mas Denny Channel. Masih di podcast horor yang siap hari ini gue mau bawain, gue mau ceritain ke kalian semua. Dan gue juga mohon maaf udah lama, semingguan lah gue nggak upload. Bukan karena nggak ada cerita, tapi karena ada urusan yang urgent. Oke, terima kasih buat penonton setia. Langsung aja, gue mau bawain sebuah cerita nyata, true story, dari akun Kaskus yang bernama Triwinarti, yang berjudul pendakian pertamaku, bertemu pasar setan saat mendaki di Gunung Semeru. Dari judulnya udah membuat kalian penasaran kan? Pasar setan yang ada di Gunung Semeru. Oke, gak usah nunggu lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum gua melanjutkan ke ceritanya, tolong dan ingat untuk like, komen, dan subscribe channel gua. Jangan lupa juga di share, karena itu membantu channel gua untuk terus berkembang. Thank you. Oke, udah siap kalian? Langsung aja pasang earphone kalian, matikan lampu kamar, dan lihat di sekeliling kalian. Siapa tahu mereka yang tak kasat oleh mata ada di samping kalian. Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah apa yang kupikirkan hingga kuiyakan saja ajakan Davin itu. Resah sekali rasanya hatiku saat itu. Davin adalah sahabat dekatku sekaligus anak dari Pak Deku. Sedari kecil, aku tinggal bersama mereka. Pak D yang mengasuhku dan menyekolahkanku hingga sekarang. Jadi susah sekali untuk aku menolak permintaan dari Davin. Arsi, apa kamu yakin mau ikut Davin ke Gunung Semeru besok? Tanya Pak Deku yang membuyarkan lamunanku saat itu. Sebenarnya sih aku ragu, Pak De. Tapi gimana lagi, kasihan Davin jika tak aku temani. Jawabku dengan penuh gelisah. Di tengah obrolan, tiba-tiba Davin datang dengan penuh semangat membawa sejumlah barang untuk keperluan naik gunung besok. Zi, kita besok jadi pergi kan? Aku udah siapin semuanya nih keperluan buat kita, kata Davin yang sangat antusias karena ini kali pertamanya mendaki gunung. Iya Vin, kamu yakin ke gunung itu aja? Kenapa gak nyoba ke tempat lain selain gunung itu sih? Tanyaku, mencoba untuk membujuk Davin. Alah enggak lah, pokoknya kamu harus temenin aku. Banyak kok teman lain dari sekolah kita yang ikut. Udahlah, kamu gak usah khawatir, aman kok, kata Davin. Itu yang membuatku terdiam karena gak ada lagi yang bisa merubah keputusannya. Keesokan harinya, aku dan Davin pun bersiap untuk berangkat. Kita menuju ke rumah Rian untuk berkumpul dan berangkat bersama dengan teman lainnya. Setelah sampai, kami menunggu Adit, Surya, dan Rizky yang belum juga datang. Tak lama kemudian, mereka pun datang. Woi cuk, sorry yo, telat nih, kata Rizky yang baru datang bersama Adit dan Surya. Iya, gak apa-apa, kami menjawab dengan biasa. Hanya aku yang merasa ini anak mau mendaki gunung. Kalau bahasanya kasar kayak gitu gimana? Jadi takut sendiri kalau dia tidak bisa menjaga sikapnya. Ayo berangkat, keburu siang nanti kemalaman kita sampai puncaknya, ajak Rian pada kami semua. Kami pun berangkat menuju Gunung Semeru dengan naik mobil Rian. Siang hari, kita sampai di Gunung Semeru. Kami bersiap untuk mendaki gunung. Seperti biasa, juru kunci memberitahu jalur mana yang harus kita lalui, larangan aturan serta adab yang harus kita jaga saat mendaki gunung. Perjalanan kita mendaki berjalan begitu lancar, untunglah.
Yang aku khawatirkan tentang Rizky tidak terjadi. Ternyata dia bisa menjaga sikap dan adab saat mendaki. Hari mulai petang. Kami memutuskan untuk beristirahat di tengah perjalanan dan membuat tenda untuk bermalam di sana. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba, Davin membangunkanku yang tengah tertidur. "Zi, aku lapar nih. Persediaan makanan ini buat besok. Kita cari makan yuk, siapa tahu ada yang jualan. Ini kan banyak pendaki. Atau kita cari apa gitu buat dimakan," kata Davin sambil membangunkanku. "Ini udah malam, Vin. Mana ada orang jualan?" Sambil mengantuk, aku menjawab pertanyaan Davin. "Udahlah, ada suara rame tuh, pasti ada orang jualan. Kita kesana yuk, temenin aku, nanti aku traktir deh," ujuk Davin. Aku pun mengiyakannya dan pergi menemani Davin melihat apa benar keramaian yang dibilang Davin itu orang berjualan. Ternyata, sesampai di sana, benar, di sana ada tempat ramai sekali seperti pasar. Banyak sekali yang dijual. Mulai dari pakaian sampai makanan ada di sana. "Ayo sih, buruan, aku lapar. Kita beli soto di sana aja yuk," ajak Davin sambil menarikku. Iya, kataku. Aku pun menurutinya dan ikut makan bersamanya. Perasaanku mulai aneh saat memesan makanan. Penjualnya itu pandangannya aneh. Diajak berbicara pun jawabnya hanya singkat. Davin sangat menikmati makanannya. Perasaan anehku kusimpan sendiri hingga saat kembali ke tenda. Kuceritakan semua pada Davin. "Vin, tadi kamu lihat ada yang aneh gak sama penjual dan tempatnya tadi?" tanyaku penasaran. "Enggak tuh, biasa aja. Sotonya juga enak kalau kesini malam ke tempat itu aja lagi ya, gak perlu bawa bekal," jawab Davin sambil tertawa kecil. Aku kok aneh ya? Penjualnya itu loh, tatapannya aneh. Terus, aneh aja, tengah hutan gini ada pasar rame banget tengah malam, kataku yang masih keheranan. "Udahlah, gak perlu dipikir. Sekarang kan udah kenyang, tidur gih. Besok pagi kita naik puncak, biar sore udah bisa turun," kata Davin sambil menarik sarung untuk selimut. Semalaman, aku tak bisa tidur memikirkan tentang pasar itu. Aku ceritakan pada teman yang lain pun tak ada yang menghiraukanku, dengan menganggap hanya hal biasa saja. Karena sudah modern dan gunung ini ramai pendaki, tak menutup kemungkinan kalau benar memang ada pasar. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan dengan masih kepikiran hal semalam. Aku hanya terdiam sampai Rian menegurku. "Zi, kamu kok diem aja dari tadi? Masih kepikiran yang semalam? Apa kamu mau istirahat dulu?" tanya Rian khawatir. "Oh, gak apa-apa kok," jawabku singkat karena aku tahu tidak ada yang akan menganggap serius apa yang aku pikirkan. Di sore hari saat kita turun, aku ingat betul jalan itu. Itu jalan menuju pasar yang kemarin aku datangi dengan Davin. Seraya, aku langsung mendekati Davin. Vin, itu kan jalan ke pasar kemarin. Kok gak ada gubuk yang kemarin kita makan ya? Gubuk yang lain juga gak ada?" tanyaku keheranan dan sedikit merinding. "Iya ya, bener-bener nih jalannya nih. Masa gubuknya bisa bongkar pasang?" Davin masih menjawab dengan sedikit candaan. Semakin kuat perasaanku bahwa ada yang tak beres dengan pasar yang aku datangi dengan Davin kemarin malam itu. Sesampai di bawah, kami bertemu lagi dengan juru kunci. Yang aneh saat aku datang, pertanyaannya itu membuat aku kaget. "Gimana nak? Enak gak soto Mbah Di?" tanya juru kunci padaku. "Enak pak," sahut Davin. "Lain kali, kalau malam jangan makan di luar pas kemah. Dikasih makan setan kan jadinya," kata juru kunci itu. Aku dan Davin saling berpandangan. "Maksudnya bapak apa ya?" Aku dan Davin bersamaan bertanya sambil keheranan. "Itu yang kalian berdua temuin itu bukan pasar manusia. Itu namanya pasar Dieng. Pasarnya para makhluk halus penunggu Gunung Semeru," kata juru kunci itu menjelaskan pada kami. "Kalian tahu apa yang kalian makan? Kelihatannya soto, tapi sebenarnya itu bangkai binatang dan belatung yang menjijikan," tambah juru kunci tersebut.
Rasanya bulu kuduku langsung merinding karena tahu tempat itu bukan pasar manusia tapi pasar setan. Aku dan Davin langsung mual dan pengen memuntahkan semuanya. Begitu mengetahui apa sebenarnya yang dimakan semalam itu. Nah lo, kalian sih malam-malam pakai keluar segala cari makan tengah hutan. Jadi gitu kan? Kata Rian sambil menggelengkan kepalanya. Maaf pak, saya nggak tahu, kataku penuh penyesalan karena menuruti Davin kemarin malam. Juru kunci itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya menandakan tidak apa-apa karena ketidaktahuanku dan Davin. Sungguh campur aduk rasanya, merinding takut jadi satu saat itu. Dan setelah kejadian itu, mendengar cerita juru kunci, kami pun pulang ke rumah masing-masing diantarkan Rian. Sesampainya di rumah, kami menceritakan semua pada Pak D. Pada akhirnya, Davin kena marah dan dilarang mendaki gunung lagi. Pengalaman mendaki kali ini dapat jadikan pelajaran untukku dan teman lainnya, terutama Davin, agar tidak mudah menyepelekan suatu hal dan menganggap semua adalah candaan. Kita ini hidup berdampingan bersama mereka yang gaib, dimanapun itu. Jadi, perlu kita menjaga sikap dan adab ketika datang ke suatu tempat, khususnya alam terbuka seperti hutan dan gunung. Karena kita tidak tahu siapa saja dan dari alam mana saja mereka yang tinggal di sana. Alangkah baiknya jika sikap dan perilaku kita dijaga dengan baik, agar tidak terjadi hal buruk yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal buruk dimanapun kita berada. Terima kasih. Nah, itu tadi cerita dari akun Kaskusnya Triwinarti yang berjudul pendakian pertamaku bertemu pasar setan di Gunung Semeru. Gimana menurut kalian ceritanya? Gue feel nggak? Menurut gue sih seremnya. Mungkin pas lagi makan di tempat pasar setan itu mungkin nggak terlalu serem, tapi karena nggak tahu kan, jadi menurut gue nggak terlalu serem. Tapi pas tahu kan, gimana reaksi lu ketika lu tahu apa yang lu makan? Gila rasanya coy. Pengen muntah rasanya pasti. Itu pelajaran buat kita semua saat daki gunung. Lagi-lagi gue peringatkan untuk selalu baca doa, ikuti aturan yang udah dibuat selama pendakian. Memang kita ini berdampingan dengan mereka. Pokoknya selalu berdoa agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tak diinginkan. Oke, menurut gue itu aja. Sampai di sini dulu video gue kali ini, podcast horor di hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, di video-video podcast horor selanjutnya. Terima kasih banyak udah menonton gue. Thank you banget. Oke. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.